Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu program penghitungan nilai. Belum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada Muhammad Arsy, yang kedua ada Ahmad Hilmi Hafiz, yang ketiga ada Muhammad Nabila Faturrahman, yang keempat ada Muhammad Akil Syorik Ziyab, yang terakhir ada saya sendiri, Bani Rasulia. Yang pertama, ada pendahuluan. Pesatnya teknologi komputer sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Ibarat wabah, teknologi komputer sudah menyusupi segala aspek kehidupan. Bahkan jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan keenam tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Akibat pesatnya teknologi, sekarang ini kita membutuhkan program yang sangat handal. Permasalahannya, tidak semua orang mengerti atau paham di dunia pemrograman. Maka di presentasi kali ini kami akan menjabarkan tentang algoritma dan pemrograman dalam menghitung nilai UTS, UAS, dan nilai akhir untuk data nilai mahasiswa. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu dan wawasan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Teknik Informatika. Tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama memenuhi tugas proyek mata kuliah dasar pemrograman, yang kedua menerapkan teori konsep dasar pemrograman, yang ketiga referensi ilmu pengetahuan dasar pemrograman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis atau dengan bahasa yang logis. Algoritma diperkenalkan oleh Abu Ja'far Ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau merupakan ilmuwan asal Persia yang menulis kitab Al-Jabr wal Muqabalah atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 852 Masehi. Kriteria dari algoritma yaitu ada output, efektivitas dan efisiensi, jumlah langkah berhingga, berakhir, dan terstruktur. Di poin berikutnya ada pemrograman. Secara pengertian, pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, atau bisa disebut juga dengan debug, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Nah, lalu kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Adapun tujuan pemrograman adalah membuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram, atau bisa disebut juga programmer. Agar programmer bisa melakukan program, dibutuhkannya keterampilan dalam beralgoritma, logika, bahasa pemrograman, dan di banyak kasus lain dibutuhkan juga seperti pengetahuan lain seperti matematika. Baik, poin berikutnya ada Python. Python adalah bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung, atau bisa disebut juga dengan interpretatif dengan metode orientasi objek atau object oriented programming, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Walaupun Python tergolong bahasa pemrograman tingkat tinggi, tapi Python memang dibentuk sedemikian rupa agar lebih mudah dipelajari dan lebih mudah dipahami. Karena Python juga memiliki tata bahasa dan skrip yang mudah dipelajari. Untuk sejarah singkatnya, Python dibuat oleh Guido van Rossum, programmer asal Amsterdam, Belanda. Dan pembuatan juga berlangsung di Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Selanjutnya ada tipe data Python. Secara pengertian tipe data. Tipe data adalah jenis dari sebuah data. Setiap data memiliki nilai dan setiap nilai memiliki jenis. Ada tipe data seperti tipe angka, ada juga yang tipe data seperti huruf atau karakter, ada juga tipe data seperti tipe benar atau salah. Adapun tipe data dari bahasa pemrograman Python itu ada 9. Yang pertama ada boolean. Contohnya yang menyatakan benar atau true yang bernilai 1 dan salah atau false yang bernilai 0. Yang kedua ada string yang menyatakan karakter atau kalimat berupa huruf, angka, dan sebagainya yang diapi tanda kutip 2 atau tanda kutip 1. Contohnya seperti kalimat ayo belajar Python yang diapi tanda kutip 2. Yang ketiga ada integer yang menyatakan bilangan bulat. Contohnya seperti 25 atau 1209. Yang keempat ada float yang
menyatakan bilangan yang mempunyai koma. Contoh seperti 3,14 atau 0,099. Yang kelima ada hexadesimal yang menyatakan bilang dalam format eksa atau bilangan berbasis 16. Contohnya seperti 9A atau 1D3. Yang keenam ada kompleks yang menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Contohnya 1 plus 5J. Yang ketujuh ada list. Data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah. Contohnya seperti di dalam tanda kurung kotak XYZ diapit tanda kutip 1,786,2,23. Yang kedelapan ada tuple. Kebalikan dari list, yaitu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya tidak bisa diubah. Contohnya hampir sama seperti list, tapi bedanya untuk contoh tuple dia di dalam kurung biasa. Yang terakhir ada dictionary, itu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Contohnya seperti dalam kurung kurawal nama diapit tanda kutip 1.2 adi diapit tanda kutip 1, id diapit tanda kutip 1.22. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Poin berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu program penghitungan nilai. Program ini berfungsi untuk menghitung nilai hasil dari UTS, UAS, dan menampilkan nilai huruf yang didapat, termasuk program menggunakan metode perulangan, percabangan, dan lain-lain. Proses percabangan: 1. Tema program penghitungan nilai. 2. Konsep program untuk menghitung nilai hasil dari nilai UTS, UAS, dan menampilkan nilai huruf yang didapat dengan ketentuan harus bisa memasukkan banyak data yang diinginkan untuk menentukan banyak data yang akan diproses. Selanjutnya itu harus ada function atau fungsi untuk menghitung nilai hasil agar bisa menentukan nilai huruf yang akan didapat. Bisa dilihat ini merupakan codingan dari kelompok kami, di mana kelompok kami ini menggunakan fungsi, yaitu grup program untuk melakukan tugas tertentu yang berulang dan juga memecah keseluruhan program menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Kata kunci fungsi ini menggunakan def yang dilanjutkan dengan nama fungsi, tanda kurung, dan juga tanda titik 2. Nah, untuk yang di bawahnya itu ya ada namanya parameter, yaitu untuk input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Sedangkan baris-baris selanjutnya itu merupakan statement atau pernyataan. Selain itu, kami juga menggunakan print, yaitu untuk melihat jumlah data mahasiswa, nama mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Selanjutnya juga ada input yang bertujuan untuk memasukkan data nilai mahasiswa. Untuk data yang integer atau angka menggunakan in sebelum kata input. Tipe data list untuk menyimpan data lebih dari satu dan bisa diubah. Contohnya itu list nama mahasiswa, list nilai UTS, nilai UAS, dan list nilai akhir. For i in rank itu bertujuan untuk melakukan perulangan. Perulangan pertama untuk mengurangi jumlah data mahasiswa. Append untuk menyimpan sementara tipe data list agar bisa terpanggil semua data. Percabangan juga yaitu if elif else, yaitu perulangan agar semua proses bisa diulangi sesuai banyaknya input nilai, lalu membuat percabangan lagi di setiap if, elif, dan else yang pertama dibuat. Jadi kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif, multiguna, dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas. Python adalah bahasa pemrograman yang bersifat interpreted karena program. Program Python dapat langsung dieksekusi oleh interpreted tanpa harus melalui tahap kompilasi. Untuk saran, selalu belajar dan terus belajar tentang bahasa pemrograman. Yang kedua, lakukan tes aplikasi sebelum melakukan pengujian dan perancangan. Periksa apakah semua aplikasi dapat digunakan pada tempat membuat proyek.
Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.